Untuk kali ini, aku ingin keluar istana. Aku ingin melihat keadaan rakyatku secara langsung. Bagaimana keadaan rakyat-rakyatku di pedesaan sana? Apakah mereka mengalami kelaparan atau mereka sudah dalam keadaan makmur dan serba tercukupi? Aku akan menyamar sebagai rakyat biasa dan aku akan terjun langsung untuk melihat bagaimana keadaan rakyat-rakyatku di sana. Wahai kalian sekalian manusia-manusia di dunia, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baiklah kalian kepada sesama. Ingatlah, besok kita semua akan meninggal dunia. Setelah meninggal kita akan menghadapi, yaitu yang namanya alam barzah atau alam kubur. Di sana tidak ada yang menemani kecuali dengan alam kita, kecuali hanya amal kita saja. Ketika amal kita tidak cukup, maka kita akan kesusahan di sana. Kedua malaikat akan mendatangi kita dan akan bertanya kepada kita. Jika kita lolos dengan pertanyaan dan ujiannya, kita akan selamat. Dan jika tidak, maka siksaan di alam barzah atau alam kubur akan sangat pedih. Untuk itu, kita harus percaya adanya alam barzah atau alam kubur, karena di sana banyak orang-orang yang menjerit kesakitan akibat disiksa. Itu semua karena perbuatannya di dunia, yang untuk bekal di akhirat dan di alam barzah belum cukup. Untuk itu, kita masih berada di alam dunia. Mari kita perbanyak berbuat kebaikan. Hah? Tunggu dulu, wahai Kiai. Aku tidak bisa begitu saja mempercayai apa yang kau sampaikan. Ada sekelompok orang-orang kafir. Dia mengintip sebuah kuburan atau makam yang baru saja orangnya meninggal, dan di situ tidak terdengar apa-apa, tidak terdengar tanda-tanda kehidupan, tidak terdengar orang sedang disiksa, atau tidak terdengar apapun di situ seperti yang engkau sampaikan. Bagaimana kami bisa mempercayai perkataanmu? Apa yang dapat engkau buktikan dengan akal dan rasio ini? Baiklah, wahai saudaraku. Ingatkah kamu ketika seseorang bermimpi yang dalam mimpinya ia sedang dikejar-kejar ular untuk digigit? Kemudian dia berlari. Dia merasakan bagaimana takutnya ketika ingin digigit ular. Kemudian jika engkau berada di samping orang itu, maka engkau tidak akan merasakan apa yang sedang dirasakan orang yang sedang tidur tadi. Padahal orang yang sedang tidur mengalami mimpi seperti kenyataan. Dia seperti ingin digigit ular. Bahkan ketika tidur ia mengeluarkan keringat bercucuran karena saking takutnya. Tapi apakah engkau yang berada di sampingnya merasakan? Tentu saja tidak. Mimpi tidak bisa dilihat dengan panca indera. Lalu bagaimana pula dengan alam barzah, alam kubur, dan alam akhirat? Sedangkan mimpi yang remeh saja tak mampu kita lihat dengan menggunakan panca indera kita. Oleh sebab itu, maka yakinlah bahwa alam barzah, alam kubur, dan alam akhirat itu adalah ada. Kita harus beriman kepadanya, wahai saudaraku semua, agar kita termasuk orang-orang yang selamat kelak. Engkau memang benar, wahai Kiai. Aku baru sadar setelah mendengarkan penjelasanmu yang panjang dan lebar. Aku kini mempercayai dan beriman kepada alam kubur, alam barzah,
ataupun alam akhirat, karena tidak semuanya itu bisa kita jangkau dengan akal dan pikiran kita. Terima kasih pencerahannya wahai Kiai. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ulama ini, kiai ini sungguh cerdas. Dia mampu menjawab pertanyaan yang begitu sulit. Dan aku pun ketika ditanya seperti itu, maka aku akan bingung menjawabnya. Aku akan duduk di sini sampai ceramah kiai itu berakhir. Baiklah, aku akan melanjutkan pengajian pada kesempatan kali ini. Selain tadi membahas tentang alam barzah, alam kubur, serta alam akhirat, ingatlah wahai semuanya bahwa ketika sudah melewati alam kubur, kita akan bertemu dengan alam akhirat setelah terjadinya hari kiamat. Jika kita mampu melewati semua, maka kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, di dalam surga semua tersedia, baik rumah dari emas, intan, permata, wanita, bidadari, semuanya ada di sana. Kemudian bagi seorang yang ketika di dunia menjadi raja yang adil, maka dia akan mendapatkan mahkota yang lebih baik daripada mahkota di dunia, yang tidak ada bandingnya dengan mahkota di dunia. Mahkota akhirat. Kedengarannya sangat bagus. Baik, ternyata keadaan rakyatku sangat baik. Di sana dikelilingi orang-orang soleh dan alim. Aku akan pulang ke istana. Aku akan menemui sahabatku yaitu Abu Nawas. Aku akan mencoba bergurau dengannya serta mengecek seberapa cerdasnya. Aku akan menyuruh dia untuk mengambil mahkota akhirat untukku. Kita lihat saja apa yang bisa dia lakukan untuk menyanggah pertanyaanku ini. Wahai Syekh Abu Nawas, aku tadi berkeliling desa. Aku mendengar ceramah seorang ulama yang sungguh cerdas. Aku mendengar ceramahnya bahwa dia telah mengatakan kepada semua orang bahwa di akhirat nanti seorang pemimpin yang baik akan mendapatkan mahkota yang lebih baik dari mahkota-mahkota di dunia ini. Untuk itu aku menugaskanmu agar kau mencari mahkota itu sekarang juga dan harus dapat. Baiklah, yang mulia raja sekaligus kawanku. Aku tidak pernah dan tidak akan pernah yang namanya menentang perintahmu. Karena aku tahu kau adalah Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang Islam yang dihormati. Aku akan melaksanakan perintahmu. Tapi sebelumnya aku punya satu syarat untukmu. Aku akan pergi ke akhirat. Akan tetapi aku tak tahu di mana jalannya. Untuk itu engkau harus memberiku jalan dan memberiku pintu akhirat agar aku bisa masuk ke dalamnya dan bisa melaksanakan apa yang kau perintahkan. Sekali lagi aku minta jalan dan pintu akhiratnya kepadamu. Abu Nawas, kau memang hebat dan cerdas. Aku memang selalu percaya bahwa kau selalu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan melaksanakan tugas-tugasmu. Sudahlah, aku tadi hanya bercanda. Mari kita makan dan ngopi bersama.